Hari ini kita akan membandingkan Hori SplitPad Pro dengan Dope Controller 19252B. Berikut untuk komparasinya. Pertama, kemasan. Sejatinya produk dapat sampai ke tangan konsumen tak lain adalah berkat kemasannya. Selain berguna untuk menjamin keaslian dan keamanan isi di dalam kemasan, juga untuk menambah kesan yang lebih baik dari produk itu sendiri. Hori SplitPad Pro memiliki kardus yang cukup tebal, rangka plastik di bagian dalam, dan gambar yang menarik, namun tanpa segel pada kardusnya. Sedangkan Dope Controller memiliki kardus yang lebih tipis. Tanpa rangka plastik ataupun kardus pada bagian dalam, presentasi gambarnya pun biasa saja, tapi memiliki segel pada bagian atas dan juga bawah kemasan. Meskipun tidak ada segel pada Hori, namun pembelian pada seller terpercaya tampaknya cukup meyakinkan. Dan kardus yang tipis pada Dope Controller, serta absennya rangka plastik pada bagian dalam kemasan, nyatanya produk ini masih dapat terdistribusi dengan baik sampai ke tangan konsumen, meskipun bentuk kardus sudah tidak mulus lagi. Berdasarkan poin-poin tersebut, dalam hal penilaian kemasan, tampaknya Hori sedikit lebih unggul. Kedua, kualitas. Baik Hori SplitPad Pro maupun Dope Controller sama-sama terbuat dari plastik ABS keras, dibuat dengan cutting yang rapi dan material yang baik. Namun, ada beberapa hal yang dapat diperbandingkan dalam hal kualitas materialnya secara detail. Hori SplitPad Pro memiliki tekstur kasar pada bagian belakang yang lebih grip dibandingkan dengan tekstur kasar Dope Controller. Dope Controller memiliki lapisan karet yang lebih grip dengan tekstur yang lebih baik pada analog kirinya dibandingkan pada Hori Controller. Analog kanan Dope dapat diganti-ganti atau disesuaikan, namun sayangnya tidak ada lapisan karet pada permukaan atasnya. Material permukaan atas Hori SplitPad Pro terasa halus dan rata, sedangkan pada Dope Controller yang saya punya terlihat sedikit bergelombang dan tidak rata. Adanya tombol tambahan pada bagian belakang Hori SplitPad Pro, namun tidak ada pada Dope Controller. Keduanya sama-sama memiliki tombol turbo, namun Hori memiliki dua tombol turbo. Sedangkan tombol-tombol lainnya relatif tidak ada perbedaan yang signifikan. Berdasarkan poin-poin tersebut, tampak keduanya begitu ketat dalam penilaian. Namun menurut saya, Hori SplitPad Pro hanya unggul sedikit saja pada penilaian kualitas ini. Ketiga, fitur. Pada penilaian fitur ini, sepertinya sudah dapat dipastikan siapa pemenangnya. Meski Hori SplitPad Pro hadir dalam dua tombol turbo dan juga dua tombol tambahan yang dapat di-remapping pada bagian belakang controller, namun nyatanya tidak akan mampu melawan fitur dari Dope Controller seperti motion gyro, modul vibrate, analog yang dapat disesuaikan, dan juga satu buah tombol turbo. Berdasarkan poin-poin tersebut, jelas Dope Controller menang mutlak dalam penilaian fitur ini. Keempat, desain dan fungsi. Pada desain yang akan kita ukur adalah kondisi pada saat controller dipasangkan dengan Nintendo Switch. Hori SplitPad Pro mencatatkan ukuran panjang 30 cm, lebar 12 cm, dan tebal 5 cm. Sedangkan pada Dope Controller mencatatkan ukuran panjang 30 cm, lebar 12 cm, dan tebal 6,5 cm. Dari pengukuran ini, keduanya terasa tidak terlalu berbeda. Desain penahan telapak tangannya pun terbilang mirip, dan keduanya mampu memberikan grip yang cukup baik. Lalu, bagaimana dengan beratnya? Berat keseluruhan Hori SplitPad Pro sekitar 450 gram, sedangkan Dope Controller hampir mencapai 600 gram. Di sini terlihat dengan sangat jelas bahwa Dope Controller jauh lebih berat dibandingkan dengan Hori SplitPad Pro pada saat digunakan. Dan poin berat ini menurut saya adalah hal yang paling mempengaruhi kenyamanan saat bermain dalam mode handheld. Bentuk atau desain pada Dope Controller yang memanjang membuatnya menjadi lebih kurang praktis, terutama saat kalian ingin menggunakan Joy-Con ataupun saat ingin meletakkannya ke docking untuk bermain di TV. Begitupun untuk charging, otomatis tidak dapat dilakukan via docking. Hal ini berbeda dengan Hori SplitPad Pro. Cukup letakkan di docking, pindahkan ke tampilan TV, dan charging via docking tidak ada kendala. Sedangkan untuk fungsi keseluruhan, keduanya dapat dikatakan mampu memenuhi standar kebutuhan mode handheld dengan sangat baik. Berdasarkan poin-poin tersebut, tampaknya desain dan fungsi Hori SplitPad Pro jauh lebih unggul daripada Dope Controller. Kelima, harga. Dibanderol dengan harga sekitar 400 ribuan, Dope Controller jauh lebih murah dibandingkan dengan Hori SplitPad Pro yang dibanderol dengan harga sekitar 650 ribuan. Dan secara keseluruhan penilaian,
Tampaknya Hori SplitPad Pro ini menurut saya masih sedikit lebih unggul daripada dock controller. Kenyamanan saat bermain mode handheld lebih saya rasakan pada Hori SplitPad Pro. Dan entah mengapa saya tidak terlalu memperdulikan hilangnya fitur motion gyro maupun fitur getar. Dan pada poin ini saya menjadi sangat paham mengapa Hori menghilangkan fitur-fitur tersebut. Meski demikian, saya masih belum bisa menerima harganya yang 40% lebih mahal daripada dock controller. Sedangkan bagi kalian yang lebih memerlukan fitur motion gyro dan juga fitur getar pada mode handheld ditambah harganya yang jauh lebih murah, dock controller 19252B ini pastinya adalah pilihan yang sangat tepat. Demikian review compare kita hari ini untuk Hori SplitPad Pro controller dengan dock controller 19252B. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi, bye-bye.